Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali melanjutkan pembahasan dari buku The Institute of the Christian Religion, buku keempat, bab 20, of Civil Government, tentang pemerintahan sipil. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin memulai pembahasan pada bab 20 ini dengan memberi penegasan bahwa pemerintahan sipil adalah penetapan Allah untuk keteraturan dunia. Calvin menolak pandangan yang memisahkan iman dari kehidupan publik. Pemerintahan sipil memiliki fungsi menjaga ketertiban, keadilan, dan perdamaian. Allah bekerja melalui struktur politik untuk memelihara masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan sipil tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang sekuler dalam arti terlepas dari Allah. Calvin memberi penjelasan yang sangat perlu untuk direnungkan, bahwa otoritas pemerintah berasal dari kedaulatan Allah. Manusia dipanggil untuk menghormati struktur ini. Dengan demikian, pemerintahan sipil memiliki legitimasi teologis. Saya melanjutkan kembali pemikiran-pemikiran pada bab yang ke-20 ini dari Calvin. Calvin membedakan antara kerajaan rohani dan pemerintahan sipil. Kerajaan rohani berkaitan dengan hati nurani dan kehidupan iman. Pemerintahan sipil mengatur kehidupan lahiriah manusia. Kedua bidang ini memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Calvin menolak pencampuran yang merusak peran masing-masing. Namun, ia juga menolak pemisahan total yang mengabaikan keterkaitan keduanya. Allah adalah Tuhan atas keduanya. Oleh sebab itu, kehidupan manusia berada di bawah otoritas Allah secara menyeluruh. Perspektif ini memberikan keseimbangan teologis. Calvin melanjutkannya dengan memberikan penegasan pada tujuan utama pemerintahan, yaitu menjaga ketertiban umum. Pemerintah bertugas melindungi hukum dan keadilan. Tanpa pemerintah, masyarakat akan jatuh dalam kekacauan. Oleh karena itu, otoritas sipil diperlukan dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Pemerintah menjadi alat Allah untuk menahan kejahatan. Fungsi ini bersifat providensial. Calvin melihat peran pemerintah sebagai bagian dari pemeliharaan Allah. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab moral yang besar. Selanjutnya, saudara, Calvin membahas pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum memberikan batasan bagi perilaku manusia, bagi perilaku rakyat. Melalui hukum, keadilan dapat ditegakkan. Dalam hal ini, Calvin menekankan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan Allah. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan yang ada pada pemerintah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan hukum menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting dalam pemerintahan. Selanjutnya, bagaimana Calvin memberi penjelasan dan penekanan mengenai warga negara. Warga negara menurut Calvin dipanggil untuk taat kepada pemerintah. Ketaatan ini bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga panggilan iman. Dengan menaati pemerintah, orang percaya menghormati Allah. Namun, ketaatan ini tidak bersifat mutlak. Jika pemerintah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka orang percaya harus taat kepada Allah. Prinsip ini memberikan batasan terhadap kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, iman tetap menjadi otoritas tertinggi. Calvin menjaga keseimbangan antara ketaatan dan kebebasan iman. Ia juga membahas peran penguasa sebagai pelayan Allah. Penguasa tidak hanya menjalankan fungsi administratif. Penguasa memiliki tanggung jawab moral di hadapan Allah. Kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan masyarakat. Karena itu penyalahgunaan kekuasaan merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Sebab itulah pemimpin harus memerintah dengan keadilan. Dalam hal ini, Calvin menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Sebab pemerintah yang adil mencerminkan karakter Allah. Selanjutnya, saudara, di dalam bab 20 ini, Calvin juga membahas berbagai bentuk pemerintahan. Calvin tidak secara mutlak mengikat pada satu bentuk tertentu, namun ia menilai bahwa sistem yang melibatkan partisipasi banyak orang cenderung lebih stabil. Hal ini karena kekuasaan tidak berpusat pada satu individu. Pembagian kekuasaan dapat mencegah tirani. Dalam hal inilah Calvin menunjukkan fleksibilitas dalam pemerintahan dan bentuk pemerintahan. Lebih pada penekanannya prinsip keadilan daripada bentuk sistemnya. Dengan demikian, teologinya bersifat kontekstual. Calvin selanjutnya menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak milik. Pemerintah harus menjaga keamanan ekonomi masyarakat. Pencurian dan penindasan harus dihukum.
Dalam hal ini, Calvin ingin ditegaskan kembali adanya keadilan sosial. Hak milik menjadi bagian dari tatanan masyarakat dan pemerintah bertugas menjaganya. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dapat terpelihara, keadilan sosial menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya, Calvin menekankan tentang perang. Perang dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Pemerintah memiliki hak untuk mempertahankan negaranya, namun perang harus dilakukan dengan alasan yang benar. Tentunya kekerasan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena tujuan utamanya adalah menjaga keadilan dan perdamaian. Dalam hal ini, Calvin mengembangkan prinsip perang yang adil. Dengan demikian, kekuasaan militer tetap berada dalam batasan moral. Etika perang menjadi bagian dari teologi politiknya. Selanjutnya, di dalam pajak, Calvin membahas bahwa kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Pajak diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Orang percaya dipanggil untuk membayar pajak dengan jujur. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Calvin melihat pajak sebagai bagian dari keteraturan masyarakat. Namun, pemerintah juga harus menggunakan pajak dengan adil. Penyalahgunaan pajak merupakan pelanggaran moral, dan dengan demikian keadilan harus tetap dijaga. Selanjutnya, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, menurut Calvin penting mendoakan pemerintah. Orang percaya dipanggil untuk mendoakan para pemimpinnya. Doa menjadi bentuk partisipasi rohani dalam kehidupan publik. Melalui doa, gereja mendukung pemerintahan yang adil. Calvin melihat doa sebagai sarana penting dalam relasi antara gereja dan negara. Dengan demikian, kehidupan rohani dan sosial saling terkait. Gereja tidak boleh terpisah dari kehidupan masyarakat. Iman harus diwujudkan dalam doa dan tindakan. Calvin juga mengingatkan kepada kita pembaca dalam buku 4 bab 20 ini mengenai pemerintah yang tidak sempurna. Karena manusia berdosa, pemerintah dapat melakukan kesalahan. Namun hal ini tidak dapat menghapus legitimasi pemerintah. Orang percaya tetap dipanggil untuk menghormati otoritas. Kritik terhadap pemerintah harus dilakukan dengan bijaksana. Karena itu Calvin menolak pemberontakan yang sembarangan. Stabilitas sosial harus dijaga, dengan demikian keteraturan tetap terpelihara. Selanjutnya, Calvin membahas kemungkinan adanya tirani dalam pemerintahan. Ya, Calvin mengakui bahwa penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, perlawanan dapat dibenarkan, namun perlawanan harus dilakukan melalui struktur yang sah. Calvin menekankan peran pejabat publik dalam membatasi kekuasaan tiran. Dengan demikian, perubahan dapat dilakukan tanpa kekacauan. Calvin menunjukkan kehati-hatian dalam isu ini. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan ketertiban. Pada bab 20 ini, Calvin menutupnya dengan membahas dan menegaskan kembali pemerintahan sipil adalah anugerah Allah. Meskipun tidak sempurna, pemerintahan tetap berfungsi untuk keadilan. Orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Iman Kristen tidak menarik diri dari dunia, sebaliknya iman terlibat dalam kehidupan publik. Dengan demikian kehidupan Kristen menjadi holistik, Allah dimuliakan dalam seluruh aspek kehidupan. Setelah membaca dan menelusuri bab yang ke-20 buku keempat ini dari tulisan karya Yohanes Calvin, saya memberikan beberapa implikasi. Implikasi teologis dari pembahasan bab 20 ini menegaskan bahwa iman Kristen memiliki dimensi publik. Gereja tidak hanya berbicara tentang keselamatan pribadi. Gereja juga berbicara tentang keadilan sosial dan politik. Prinsip ini membantu gereja memahami perannya dalam masyarakat, di mana iman harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Injil menjadi relevan bagi dunia dan gereja dipanggil untuk menjadi terang. Implikasi dalam kehidupan kontekstual. Dalam bab yang ke-20 ini, kita bisa merefleksikan dan merelevansikan kehidupan berbangsa. Warga negara dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik. Ketaatan kepada hukum menjadi bagian dari kesaksian iman. Namun, gereja juga dipanggil untuk bersuara terhadap ketidakadilan. Perlu dan penting prinsip keseimbangan yang diterapkan dalam konteks demokrasi, di mana gereja dapat berperan dalam membangun masyarakat. Dengan demikian, iman menjadi kontekstual. Implikasi dalam bidang pendidikan. Pada bab 20 ini, pembahasan yang diutarakan oleh Calvin memberikan dasar bagi teologi politik, di mana kita belajar mengenai hubungan antara gereja dan negara. Diskusi antara negara dan gereja membantu bentuk pemimpin yang bijaksana. Dan teologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan publik. Dengan demikian, pendidikan menjadi relevan dan gereja membutuhkan pemimpin yang memahami hal ini. Selanjutnya, implikasi dalam kehidupan bergereja.
Bab 20 ini mengingatkan pentingnya keterlibatan sosial. Gereja tidak boleh terisolasi dari dunia, gereja dipanggil untuk menjadi agen perubahan, dan prinsip keadilan dan perdamaian harus diwujudkan. Berdasarkan hal itulah, Calvin memberikan dasar teologis untuk keterlibatan ini, karena gereja dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, Injil menjadi nyata. Implikasi terakhir dalam kehidupan pribadi orang percaya. Pembahasan bab 20 ini mengajarkan tanggung jawab sosial, di mana iman tidak hanya bersifat pribadi, sebab orang percaya dipanggil untuk berkontribusi dalam masyarakat, dan ketaatan kepada pemerintah menjadi bagian dari iman. Namun, kesetiaan kepada Allah tetap yang utama. Dengan demikian, kehidupan Kristen menjadi seimbang, karena Allah dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya dengan pembahasan bab 20 ini, kita makin tahu dan mengerti posisi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati.